Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Kurniawan dari kelas 4A TRPL dengan NIM H2016000439. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang di sini terdapat topik pembahasannya, yaitu 4 pembahasan singkat mengenai yang satu, perangkat lunak, yang kedua, rekayasa perangkat lunak, yang ketiga, proses rekayasa perangkat lunak, dan yang keempat, teknologi informasi sosial. Dimulai dari perangkat lunak, di sini terdapat tulisan perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasi, maka belum dapat disebut perangkat lunak atau software. Sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem perangkat lunak. Sistem berarti kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai. Masih dengan penjelasan yang sama, sistem perangkat lunak berarti sebuah sistem yang mempunyai komponen berupa perangkat lunak dengan memiliki hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut karakter perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak dibangun dengan rekayasa atau software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Kemudian yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, barang produksi pabrikan biasanya komponen baru tersebut akan terus diproduksi, sedangkan perangkat lunak biasanya terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Kemudian penjelasan yang kedua, di sini ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya, dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Kemudian, rekayasa perangkat lunak lebih fokus pada praktik pengembangan perangkat lunak dan mengirimkan perangkat lunak yang bermanfaat kepada pelanggan. Adapun ilmu komputer yang lebih fokus pada teori dan konsep dasar perangkat komputer. Nah, perangkat komputer yang baik adalah perangkat lunak, salah ketik ya, perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau user, bisa dibilang pemakai perangkat lunak, atau berorientasi pada pelanggan atau user, bukan berorientasi pada pembuat atau pengembang perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak atau software proses adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan mengembangkan atau mengubah perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak dilakukan selama pengembangan perangkat lunak. Proses-proses yang dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak secara garis besar dimulai dari tahap analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Masih sama, proses rekayasa perangkat lunak. Secara umum, proses perangkat lunak terdiri dari yang pertama, pengumpulan spesifikasi, yaitu mengetahui apa saja yang harus dapat dikerjakan sistem perangkat lunak dan batasan pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan keinginan pelanggan. Ketiga ada validasi, memeriksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi keinginan pelanggan. Dan yang terakhir ada evolusi, mengubah perangkat lunak untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Dan untuk topik yang terakhir, keempat, teknologi informasi sosial. Teknologi informasi sosial atau social information technology atau social IT adalah faktor atau aspek sosial yang berkaitan dengan implementasi suatu teknologi informasi. Sebuah produk perangkat lunak tidak hanya berkutat di masalah teknologi dan teknis. Seiring sebuah produk perangkat lunak hanya dibuat berdasarkan sudut pandang pengembang perangkat lunak yang memiliki kecenderungan berpola pikir teknis.
masih dengan pemaparan yang sama, sebuah perangkat lunak dianggap berkualitas jika memenuhi kebutuhan pelanggan dan sesuai keinginan pelanggan. Maka dari itu, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan atau user, salah ketik di sini, akan sangat dibutuhkan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.